warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ansietas atau kecemasan. Dan mari kita paparkan. Cekidot. Ansietas adalah jenis reaksi kecemasan yang maladaptif yang dapat menyebabkan distres emosional yang signifikan akan mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi. Ciri-cirinya sendiri itu ada 3. Pertama itu ciri-ciri fisik, yaitu gelisah, cemas, gemetar, pusing. Dan yang kedua ada ciri perilaku. Cirinya adalah menghindar, bergantung, dan gelisah. Ciri kognitif, merasa cemas. Macam-macam ansietas itu tersendiri, ada panik, fobia, gangguan kecemasan menyeluruh, gangguan obsesi kompulsif, gangguan stres akut, gangguan stres pasca trauma, gangguan stres trauma terkait trauma dan terkait stresor. Kita akan bahas tentang gangguan obsesi kompulsif, yaitu pikiran buruk yang berulang dan atau kompulsif perilaku berulang yang terpaksa dilakukan oleh seseorang. Ciri-cirinya itu yaitu perilaku yang berulang-ulang. Di sini ada perspektif teoritis. Yang pertama itu ada psikodinamika, yaitu obsesi mewakili bocornya dorongan atau impuls tak sadar ke dalam kesadaran. Kompulsi adalah tindakan yang membantu impuls ini tetap bertahan. Yang kedua, ada faktor kognitif, yaitu orang-orang dengan obsesi kompulsif cenderung terlalu fokus dengan pikiran mereka, tidak bisa memutus siklus mental sehingga pikiran buruk dan negatif terus terpikirkan. Terus dari pembelajaran itu sendiri, perilaku kompulsif sebagai respon instrumental yang secara negatif diperkuat oleh rasa lega, terbebas dari kecemasan yang dipicu oleh pikiran obsesif. Penanganannya itu ada 4, yaitu teknik pemaparan, teknik kognitif, antidepresan, kognitif behavioral terapi. Yang pertama itu ada teknik pemaparan, yaitu melibatkan pemaparan situasi yang menumbuhkan pemikiran obsesif. Teknik kognitif itu melibatkan memperbaiki cara berpikir yang terganggu atau distorsi kognitif. Antidepresan ini yaitu dengan melakukan terapi dengan obat-obatan. Kognitif behavioral terapi itu menghasilkan manfaat yang berkurang lebih sama dengan penanganan dengan obat-obatan SSRI dan memberikan hasil yang lebih bertahan lama OCD. Sekarang kita bahas tentang gangguan stres akut PTSD. Pengertian dari stres akut traumatic stress disorder atau PTSD adalah kondisi di mana Anda mengalami pemikiran panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu. Perspektif teoritis, di dalam teori pengkondisian klasik, pengalaman traumatis adalah stimulus tak terkondisi yang dipasangkan stimulus netral atau terkondisi. Penanganannya itu pertama dengan trauma fokus kognitif behavioral terapi, yaitu mengenali pemikiran, perasaan, dan perilaku yang kurang tepat untuk digunakan memahami tiga hal tersebut sehingga orang tersebut dapat mengelola direksi trauma dengan baik. Pengelolaan expulse terapi yaitu menuliskan hal-hal yang dihindari selama trauma dan diajari teknik pernapasan untuk meringankan kecemasan satu persatu hal-hal yang dihindari dimunculkan dan akan dibantu menghadapi trauma tersebut. Farmakoterapi ini dengan obat-obatan. Ini obat-obatan antidepresi. Yang keempat ada cognitive processing terapi, yaitu
untuk mengubah cara berpikir seseorang mengenal trauma yang dialami, akan diarahkan untuk mengubah pola pemikiran agar memandang trauma dari sisi positif. Yang terakhir ada A movement desensitization and repressing. Diminta untuk mengikuti gerakan sesuatu secara bolak-balik ya, dengan matanya saat membicarakan trauma yang dialami. Tujuannya untuk membentuk seseorang fokus pada hal lain selain trauma. Akan terus dilakukan sampai orang tersebut terbiasa membicarakan trauma tersebut. Terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.